Pokoknya di video kali ini aku mau Q&A tentang mocha tiramisu batch 2. Oke, wah ini ada 7 pertanyaan. Oke, bagi chef, mau nanya kalau pemanggangan memakai oven deck apakah suhu dan waktunya tetap sama? Oke, kurang lebih waktunya sama, paling nanti suhunya beda. Biasa kalau oven deck yang ada 2 pengaturan, itu api atasnya biasanya api atasnya itu lebih kecil 10 sampai 20 derajat. Misalnya di resep 180, api atas bisa di 160, api bawah 180. Yang penting kalau misalnya, kalau sama ya, biasanya kalau sama 180 atasnya lebih cepat gosong, jadi nanti dia mengkerut. Biasa kalau aku penanganan di oven deck seperti itu, api atas dikecilin 10 sampai 20 derajat. Waktu tetap sama. Jadi kalau misalnya kayak gini, teman-teman punya masalah oven deck kisut terus pada saat pemanggangan. Nah, itu bisa jadi api atasnya terlalu besar. Teman-teman bisa kecilin sampai 10 sampai 20 derajat. Waktunya nyamain. Jadi kalau misalnya matangnya itu 25 menit, di 15 menit oh ternyata gosong. Nah, untuk nextnya atau selanjutnya teman-teman bisa kecilin 10 sampai 20 derajat, maksimal 30 derajat. Sampai 30 derajat dia masih gosong, api bawahnya dikecilin lagi. Jadi 170, 160 atas 160, bawah 170. Seperti itu aja permainannya. Yang penting waktunya itu pas matangnya di 25 menit atau maksimal 30 menit. Seperti itu. Izin tanya chef, kemarin info chef untuk filling bisa tidak menggunakan mascarpone, boleh menggunakan Swiss buttercream saja jika tidak ada mascarpone-nya. Perbedaannya nanti terasa bagaimana ya chef jika menggunakan mascarpone dengan tidak menggunakan mascarpone. Terima kasih. Sama-sama. Jadi kalau tidak menggunakan mascarpone ya berarti kurang gurih atau kejunya nggak berasa aja. Kalau teman-teman mau, ya kan di daerah kan memang nggak bisa jual mahal ya. Teman-teman bisa gunakan spread keju, tau kan yang keju oles yang cair, teman-teman tambahin 10 gram aja. Jadi nanti buttercreamnya dikeluarin, ditambahin 10 gram masuk ke situ. Jadi nanti akan berasa asin-asinnya dikit ya. Pengocokan putih telur sampai hartik, boleh dijelaskan chef? Hartik itu seperti aja. Oke, boleh banget. Jadi hardpick itu ini pakai jari aja ya, karena nggak ada bahannya. Tapi kalau hardpick kurang lebih pada saat teman-teman angkat si wishnya, dia akan tegak seperti ini ya, rada-rada bengkok dikit lah. Tapi kalau softpick dia begini, dia masih gerak-gerak. Kalau misalnya di wishnya masih digoyang-goyangin, dia akan gerak-gerak, tek. Nah, kalau stiff pick dia rada begini dikit, ya, rada miring ke sini. Tapi kalau softpick biasanya begini, ada tangkai, ibaratnya jambul petruk. Nah, kalau hardpick biasanya begini, kalau diangkat tegak seperti itu. Dan tidak ada kecepatannya ya teman-teman. Jadi waktunya misalnya tidak ada waktunya. Jadi kalau waktunya biasa aku menitin karena setiap mixer itu mempunyai kecepatan yang beda-beda. Contoh misalnya Philips, Miyako hand mixer ya. Terus ada KitchenAid, terus ada apalagi Idealife, ya semacam-macam. Itu dia mempunyai kecepatan yang berbeda-beda. Jadi kalau kita hajar high speed itu nggak bisa yang namanya aku perkirakan waktunya. Kalau aku kasih waktu terus high speed, ternyata si hand mixernya ini mempunyai kecepatan yang tinggi seperti Signora, itu nanti takutnya pecah, makanya sampai hardpick aja. Chef, kemarin sudah dijawab di video kalau tidak bisa bikin setengah resep, dan maksudnya resep dibagi 4 itu gimana chef? Maaf, saya pemula jadi kurang ngerti. Oke, nggak apa-apa. Jadi kayak gini, teman-teman kan mempunyai oven yang terbatas, kecil, ya kan namanya ibu rumah tangga, oven yang asal ada aja, yang penting bisa panggang cake. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman misalnya punya satu loyang aja, si oven ini cuma muat satu aja, nggak ada rak, hanya cuma satu aja. Jadi satu resep, kan di resep itu ada 4, 1, 2, 3, 4 loyang ya, kita pakai 4 loyang. Dan teman-teman nggak mungkin dong buatnya itu misalnya 4 loyang, habis itu nunggu, itu nggak bisa. Karena kalau nunggu yang ketiga sampai keempat itu pasti hasilnya akan jelek. Jadi satu resep itu bagi 4. Jadi nanti teman-teman buatnya per loyang. Satu loyang udah matang, satu loyang lagi. Itu gampangnya. Itu kalau misalnya teman-teman mau gampangnya seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman, aduh aku kayaknya pengennya lebih cepat lagi lah. Nah, bisa. Jadi satu resep bagi 2, nanti teman-teman pakai loyangnya tingginya bisa pakai tinggi 4, sama nggak apa-apa. Nanti dibagi 2. Jadi satu resep dibagi 2. Jadi teman-teman pakai 2 loyang, 2 loyang. 1 loyang, 1 loyang.
ya. Jadi nanti ada 2 pemanggangan, nanti dibagi 2. Jadi tetap ntar dapatnya 4 layer. Tapi kalau misalnya di satu loyang itu jadi ada 2 kue, nah teman-teman nanti panggangnya kecilin 5 derajat aja dikit. Karena takutnya oven teman-teman terlalu besar. Habis itu teman-teman waktunya boleh dilamain maksimal 5 menit aja. Jangan lama-lama, oke? Seperti itu. Karena kalau teman-teman mempunyai oven yang kecil, kalau teman-teman nunggu, nah itu bahaya. Yang ketiga sama keempat pasti akan jelek. Gampangnya ya udah, teman-teman bagi 2 itu resep, jadinya nanti teman-teman dalam satu loyang ini ada 2 layer cake. 2 layer cake udah jadi satu loyang seperti ini, teman-teman udah matang, teman-teman bagi 2. Ya nanti teman-teman tinggal buat satunya lagi. Tidak boleh menunggu kalau bisa. Chef, untuk adonan kuning telurnya, gula pasirnya tidak perlu di blender ya. Tidak perlu di blender karena tidak memakai emulsifier. Kalau misalnya teman-teman pakai emulsifier, SP atau TBM lah gampangnya ya. Teman-teman itu pakai gula halus. Chef, kalau setengah panggang kue turun tengahnya itu karena apa ya? Kalau tengah-tengahnya misalnya dari oven terus tiba-tiba turun, biasanya ini terjadi di oven listrik ya. Jadi dia pada saat teman-teman panggang dia nggak stabil, tiba-tiba dia turun. Jadi harus pakai namanya volt stabilizer. Volt stabilizer. Biasanya aku juga, ya ini kan namanya listrik, dipakai AC, terus dipakai lampu segala macam. Terus kalau misalnya teman-teman pakai buat genset segala, bukan genset, jet pump pada saat teman-teman panggang terus nyalain TV segala macam, itu kan ibaratnya listriknya tarik menarik. Nah itu nanti untuk si oven listrik biasanya nggak stabil. Seperti itu teman-teman. Jadi dia suka turun tengahnya. Jadi pada saat dia panggang, suhunya pas, terus misalnya teman-teman tiba nyalain kan AC misalnya, gampang nyedotnya tinggi, tek nyalain AC, terus tiba-tiba dia narik, dia akan turun suhunya seperti itu. Karena itu sepengalaman pribadi aku juga seperti itu. Tapi begitu udah pakai oven gas, ya udah aman, nggak ada naik turun, semuanya rata seperti itu. Ya plus minus ya kalau misalnya oven listrik itu ya simpelnya ya kecil, tapi kalau oven gas kan gede, jadi butuh tempat yang besar juga. Jadi ya teman-teman butuh namanya termometer tambahan untuk memantau si oven listrik. Jika dia pada saat tengah jalan dia tiba-tiba drop, teman-teman tinggal naikin aja suhunya. Jadi yang penting kita harus menjaga tetap suhunya stabil supaya nggak turun. Karena kalau rata-rata kalau turun ya seperti itu, cekung tengahnya. Aku pernah pengalaman chef apa di oven gas seperti itu, pernah pada saat habis gasnya. Jadi ya kita kan kalau oven gas itu yang zaman-zaman dulu belum ada yang apa tuh namanya alat ukur gasnya meterannya habis atau enggak, belum ada kan. Kalau sekarang udah ada. Ya dulu pada saat udah habis tiba-tiba turun semua, pas dilihat oh ternyata udah habis, ya udah mau nggak mau ya hasil turun. Jadi penyebab cake turun pada tengah jalan terlalu perbanyak perbedaan dari tinggi ke rendah. Padahal setnya udah mau matang nih, tiba-tiba dia 5 menit kemudian dia tiba-tiba oven listriknya turun, ya itu menyebabkan seperti itu. Kalau setelah panggang cake-nya turun, nah itu juga biasanya apinya kegedean. Kalau apinya kegedean, dia belum matang sempurna, di bagian ini kan kulitnya, di bawah ini dia masih belum matang. Itu dia menyebabkan menarik seperti itu. Jadi seperti itu. Bagaimana cara memberikan topping hiasan buttercream yang di-spread di atas cake yang sudah dibalut dengan kacang nugget? Karena permukaan cake-nya kan udah nggak mulus, sudah ada kacang nuggetnya. Jadi posisi hasil spread si buttercream sulit untuk stay di tempat, rawan jatuh. Mohon berikan jawaban yang jelas. Matur nuwun Chef Agung. Chef and Bagger. Oke, cara gampangnya adalah teman-teman teman-teman bagi 12, misalnya satu cake ini 12, teman-teman tandain aja titik-titik. Pada saat teman-teman kasih kacang nugget, teman-teman angkat dikit, habis itu split, kalau udah selesai. Karena kalau misalnya pakai kacang nugget ya itu benar susah nempel, tapi kalau teman-teman angkat itu tinggal split aja. Tapi kalau teman-teman jualnya satu wall, ya udah jual gitu aja, pasti dia akan nempel sendiri. Tapi kalau jual per slice, teman-teman potong jadi 12, taruh di tempat yang seperti aku itu yang di video, di tempat Mika,
taruh di tutupnya, taruh cake-nya, tutup. Nanti spuitnya di atasnya. Udah gampang, gitu aja gampangnya. Karena kalau misalnya teman-teman taruh di kacangnya memang susah. Jadi teman-teman taruh di wall, kalau di wall kan udah tahu ya, udah dipotong-potong-potong-potong, atau nggak teman-teman tandain pakai tusuk gigi, jangan yang bekas ya, yang baru. Tandain, itu ambil si kacangnya diambil, 12, teman-teman harus spuitin. Udah aman, seperti itu ya. Baiklah semuanya, terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih semuanya, salam sehat dan bahagia selalu.